Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah resume materi ke-6, yaitu Al-Haya fi Zilali Tauhid, atau hidup di bawah naungan Tauhid. Tugas atas nama Winda Rusmala, NPM 10220101. Dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Budi Jatmiko, MSc MEI, dan Ibu Syarifah Aini. Berikut adalah bagan materi atau mind map dari Al-Haya fi Zilali Tauhid atau hidup di bawah naungan Tauhid. Yang pertama, Allah sesuai dengan akidah yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Allah dilihat dari zat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1, Quran surat Asy-Syura ayat 11. Kemudian dibahas juga sifat Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180 dan Quran surat Al-Isra ayat 110. Yang selanjutnya adalah Al-Asma atau nama-nama Allah sesuai dengan Quran surat Al-Hasyr ayat 22 dan Quran surat Al-A'raf ayat 180. Selanjutnya adalah perbuatan Allah, yaitu sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Buruj ayat 16 dan Quran surat Al-Anbiya ayat 23. Materi bahasan yang selanjutnya adalah mengesahkan Allah. Macam-macam tauhid. Di sini ada asma wa sifat, yaitu sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 1. Kemudian tauhid rububiyah, yaitu Allah sebagai pencipta sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 2 dan Al-A'raf ayat 54. Kemudian selanjutnya adalah tauhid mulkiyah, yaitu sebagai penguasa sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Ali Imran ayat 26. Yang selanjutnya adalah tauhid uluhiyah, yaitu Allah sebagai sesembahan sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 5 dan surat An-Nas ayat 3. Bahasan materi yang selanjutnya adalah la ilaha illallah atau tiada Tuhan selain Allah. Di sini tertulis bahwa Allah adalah mahbudan. Allah sebagai mahbuban, Allah yang dicintai sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165 dan surat Al-Anfal ayat 2. Kemudian Rabbul Maqsud atau Allah sebagai Tuhan yang dituju. Rabbul Maqsud, Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang dituju sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 162. Kemudian Malikan Muta'an atau Allah sebagai Raja yang ditaati sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Ilahan Ma'budan, Allah sebagai Tuhan yang disembah dalam firman Allah Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Yang terakhir adalah pembahasan tentang Hayatut Thayyibah atau di sini sesuai dengan firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 208 dan Quran surat An-Nahl ayat 97. Bahasan yang pertama adalah Allah. Di sini ada tentang zat. Zat adalah esensi Allah Ta'ala yang maha sempurna. Dia berbeda dengan semua makhluk ciptaannya, tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Mengenai hal ini Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan, bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanak.
dan tidak pula diperanakan. Zat Allah itu jauh lebih besar dari yang bisa digambarkan oleh akal manusia dan lebih besar dari apa yang terbesit dalam pemikiran manusia. Betapapun tinggi dan cerdasnya pengetahuan akal manusia tetap saja terbatas oleh kekuatan dan kemampuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 103 yang berbunyi, Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absar wa huwal yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Yang artinya, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 103. Yang dimaksud tidak dapat Allah dijangkau oleh indera manusia ialah selama manusia itu masih hidup di dunia. Akan tetapi apabila manusia atau mukmin telah berada di alam akhirat, ia akan melihat Allah Ta'ala. Yang berikutnya adalah sifat atau as-sifat dan al-asma. Nama-nama Allah Ta'ala adalah sifat dan asma yang maha sempurna. Sesuai dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian dalam Quran Surat Al-Isra ayat 110, katakanlah serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai Al-Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Yang berikut adalah nama-nama dan sifat Allah Ta'ala, di antaranya disebutkan di dalam ayat dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 22-24 yang artinya dialah Allah yang tiada Tuhan selain dia, yang mengetahui yang goib dan yang nyata, dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Kemudian, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai Asmaul Husna, bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 180, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka telah kerjakan. Yang selanjutnya adalah af'al atau perbuatan. Allah Ta'ala memiliki kesempurnaan dalam al-af'al atau perbuatan, penciptaan langit, bumi, manusia, malaikat, jin, surga, neraka, dan yang lainnya adalah merupakan af'al Allah Ta'ala, dan tidak ada siapapun yang dapat menolak ketetapan dan kehendaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Buruj ayat 16, Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakannya. Dan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 23, dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanyai. Penjelasan yang berikutnya adalah macam-macam tauhid. Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu dengan huruf H ditasdid yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Kemudian secara syar'i makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Kata tauhid berasal dari wahada yuhawidu tauhidan yang berarti mengesakan Allah. Esa di sini dapat diartikan dalam bentuk wujud, sifat, dan
akfalnya. Oleh karena itu, kalangan ahli tauhid dan ilmu kalam mengklasifikasikan bentuk tauhid itu kepada 4 bagian, yaitu tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, dan mulkiyah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 10, yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaknya ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Bentuk tauhid asma wa sifat, yakni meyakini bahwa hanya Allah Ta'ala yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada yang serupa dengannya sebagaimana yang Dia tetapkan pada dirinya di dalam Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bentuk tauhid yang kedua adalah rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Rabb, Raja, dan pencipta semua makhluk. Dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Bisa diartikan pula dengan mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan pengurusan, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 2, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian Al-A'raf ayat 54, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy, Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakan pula matahari dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Tauhid rububiyah menuntut kita agar menjadikan Allah sebagai satu-satunya pencipta alam semesta, pemelihara dan pemberi rezeki alam semesta, dan pemilik alam semesta. Bentuk tauhid yang ketiga adalah mulkiyah atau tauhidul mulkiyah, yakni mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pemimpin, pelindung, dan yang berhak menetapkan aturan atau hukum. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 26, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau segalanya kebajikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Bentuk tauhid yang keempat adalah, atau yang terakhir adalah uluhiyah, tauhidu uluhiyah, yaitu pengesahan Allah dalam ibadah, bahwasannya hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahkan atau yang berhak kita ibadahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya Engkau lah yang kami sembah dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Yang selanjutnya adalah rangkuman kalimat la ilaha illallah, yang artinya tiada ilah, tiada Tuhan selain Allah. Inti kalimat ini adalah ikhlas, melepaskan diri dan menjauhi taugut dan beribadah hanya kepada Allah saja. Dalam istilah akidah disebut al-wala wal-bara. Maka seorang muslim yang hidup di bawah naungan tauhid adalah mereka yang menjadikan Allah sebagai mahbuban, yang dicintai. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165, yang artinya, dan di antaranya manusia ada orang-orang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka akan menyesal. Kemudian Allah Ta'ala sebagai Robban
maksudan atau Tuhan yang dituju, karena dialah satu-satunya mencipta, memelihara, dan memberi rizki, serta memiliki segala hal. Dialah yang mengabulkan doa kita, dialah menghidupkan dan mematikan, dan lain sebagainya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 162, katakanlah, sesungguhnya sembayangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Yang selanjutnya adalah Allah Ta'ala sebagai Malikan Mutta'an atau raja yang ditaati. Karena Allah adalah pemegang otoritas dalam kepemimpinan, hukum, dan pemerintahan di alam semesta ini. Ketaatan kepada Allah adalah ketaatan yang mutlak. Ketaatan kepada Rasul pun mutlak, karena mentaati Rasul berarti mentaati Allah. Siapa yang melanggar akan menanggung akibatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang terakhir adalah Allah Ta'ala sebagai ilahan ma'budan atau Tuhan yang disembah. Menjadikan Allah sebagai ilah yang disembah inilah puncak tauhid. Allah berfirman dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Pembahasan yang terakhir dalam Al-Haya fi Zilali Tauhid, hidup di bawah naungan Tauhid, adalah tujuannya untuk mencapai kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ini di dunia dan di akhirat, yang mana di dunia mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan, di akhirat mendapatkan surga, ridho Allah, dan melihat Allah. Dengan hidup di bawah naungan tauhid seperti inilah manusia akan terbimbing ke arah hayatun thayyibah, kehidupan yang baik. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 97, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Wallahu a'lam.